Iman yang mengangkat kita bangkit. Markus 2:5. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Pernahkah kamu merasa seperti tak bisa bergerak lagi? Seperti lumpuh oleh masalah, beban hidup, atau rasa bersalah? Hari ini, Tuhan Yesus mau mengangkat kita, bukan hanya secara fisik, tapi juga secara rohani. Shalom sahabat terkasih di dalam Tuhan. Selamat datang kembali di channel Winanto Ming, tempat di mana setiap hari kita dikuatkan oleh firman-Nya. Jika ini pertama kalinya kamu bergabung, pastikan subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan renungan penuh pengharapan setiap hari. Dalam renungan hari ini, kita akan membahas kisah luar biasa dari Markus 2, tentang seorang pria lumpuh yang disembuhkan Yesus. Bukan hanya tubuhnya, tapi juga jiwanya. Dan semua itu terjadi karena iman yang aktif dan saling menguatkan. Mari kita renungkan bersama. Iman yang mengangkat kita bangkit. Markus 2:5. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Yesus sedang mengajar di sebuah rumah di Kapernaum. Rumah itu penuh sesak, tidak ada jalan masuk lagi. Tapi datanglah 4 orang, membawa seorang lumpuh di tandu. Mereka tidak menyerah. Mereka naik ke atap rumah, membongkar atap, dan menurunkan temannya langsung ke hadapan Yesus. Yesus melihat iman mereka, bukan hanya iman si lumpuh, tapi juga iman teman-temannya. Dan yang pertama Yesus katakan bukan sembuhlah, melainkan, dosamu sudah diampuni. Berapa banyak dari kita yang sedang merasa lumpuh hari ini? Lumpuh oleh rasa takut. Lumpuh oleh kegagalan masa lalu. Lumpuh oleh rasa tidak layak. Tapi lihatlah, Yesus tidak hanya memulihkan yang terlihat, tetapi juga yang tak terlihat. Jiwa yang terluka, dan dosa yang membelenggu. Dan perhatikan ini, kesembuhan itu datang karena iman bersama, bukan iman pribadi semata. Artinya, dalam komunitas, dalam dukungan sahabat seiman, ada kekuatan yang luar biasa, untuk membawa kita masuk ke hadapan Tuhan. Bayangkan seorang teman yang sedang depresi berat. Ia bahkan tidak sanggup berdoa lagi. Tapi sahabat-sahabatnya tetap mendoakannya setiap malam. Mereka datang, mendengarkan, menghibur, dan terus membawanya dalam doa. Mungkin itulah, membawa di atas tandu, di zaman sekarang. Dan pada akhirnya, saat hatinya pulih, ia kembali bisa tersenyum, bukan karena kekuatannya sendiri, tapi karena iman yang dibagikan oleh sahabatnya. Kalau kamu sedang lumpuh, jangan putus asa. Carilah komunitas yang membawamu lebih dekat pada Tuhan. Kalau kamu sedang kuat, jadilah sahabat yang membawa orang lain kepada Yesus. Dan yang terpenting, percaya bahwa Yesus melihat iman kita, dan dari situ Dia bekerja.
Sahabat, Tuhan Yesus bukan hanya menyembuhkan tubuh. Dia menyembuhkan jiwa dan hati kita yang remuk. Dia melihat iman kita, bahkan ketika kita tak bisa bicara, ketika hanya air mata yang bisa keluar. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami datang kepadamu dengan segala kelemahan kami. Jika kami sedang merasa lumpuh oleh beban hidup, angkatlah kami kembali. Pulihkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Dan jadikan kami sahabat yang membawa sesama kami kepadamu. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Kalau hari ini kamu diberkati oleh renungan ini, bagikan ke satu orang yang sedang kamu doakan. Jadilah pembawa tandu dalam hidupnya. Jangan lupa like, subscribe, dan tulis di komentar. Tuhan, aku percaya, Engkau melihat iman kami. Tuhan Yesus memberkati.